Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terima kasih atas panitia Jumat pada hari yang berbahagia ini telah memberikan waktu dan kesempatan untuk khatib untuk membacakan khutbah serta diiringi dengan sedikit mauizah hasanah. Mauizah hasanah kita pada hari yang berbahagia ini berjudul nasihat. Nasihat asal katanya dari nasaha. Arti nasaha secara logat adalah menjahit pakaian yang tersobek. Jadi setiap kita menerima nasihat, artinya kita telah menerima jahitan pakaian yang tersobek. Ada juga arti dari nasaha, itu membersihkan kotor. Jadi setiap kita menerima nasihat dari orang lain, artinya orang lain itu sedang mengusahakan untuk membersihkan kekotoran yang ada pada diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinu nasihat. Agama itu menjadi nasihat. Siapa saja yang mengamalkan agama, dia telah memperbaiki baju yang tersobek. Siapa saja yang mengamalkan ilmu agama, dia telah membersihkan kekotoran yang ada pada dirinya, zahir dan batinnya. Qulna ya Rasulullah liman, bagi siapakah kami mengambil nasihat dasar agama itu? Qala Rasulullah menjawab, lillah, bagi Allah. Artinya kita taat terhadap hukum Allah, menjalankan syariat sesuai tuntunan, menjauhkan larangan sesuai dengan anjuran. Itu berarti kita telah memperbaiki diri kita, telah memperbaiki pakaian dalam kehidupan kita. Bagi siapa lagi? Wali kitabihi, bagi kitabnya Allah, yaitu orang yang mengamalkan sunnah juga mengamalkan isi Al-Quran. Itu adalah menjadikan nasihat. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran itu nasihat yang bisa kita jadikan sebagai amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka salah satu contohnya di dalam surat Naml ayat ke-18 surat ke-27, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita untuk mengambilkan iktibar. Qala namlah, berkatalah seekor semut, tentu itu adalah raja semut. Apa katanya? Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, wahai seluruh semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun, agar kamu jangan terpijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya Sulaiman, sedangkan mereka tidak tahu. Artinya, begitu tanggung jawabnya pemimpin daripada semut itu, sehingga memberikan aba-aba kepada rakyatnya. Ini akan terjadi malapetaka kepada rakyatnya jika seorang pemimpin tidak memberikan aba-aba untuk masuk ke sarang-sarangnya masing-masing. Artinya, pada saat itu, kalau kita baca dalam tafsir, Nabi Sulaiman mendengar, dia tersenyum. Begitu tanggung jawabnya pemimpin daripada semut itu. Itu terungkap, disampaikan dalam Al-Quran, ekor semut. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga binatang-binatang lain yang hidup berkomunitas. Contoh seperti monyet-monyet yang kita lihat.
Mereka hidup berkomunitas, mereka punya pimpinan, dan mereka bisa berkumpul. Sehingga bila datang komunitas monyet yang lain ke situ, belum tentu diterima karena mereka punya komunitas masing-masing. Seandainya Al-Quran menceritakan itu semua, sungguh terungkap semuanya. Cuman hanya itu saja yang diungkapkan. Mungkin kalau babi itu mungkin itu nggak ada punya pemimpin mungkin. Karena pada saat kawannya ditembak, yang lain lari semua. Tapi kalau monyet tidak, dia pasti ribut. Kalau semut juga begitu. Kalau satu diganggu, semua akan membantunya. Kemudian bagi siapa lagi kami mengambil nasihat? Wali rasulih, bagi rasulnya Allah. Banyak sekali tausiah, banyak sekali wasiat-wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Di antara lain nasihat Nabi kepada Abu Zar. Ya Abu Zar, ahkimis safinata fa innal bahra hamik. Kuatkanlah safinah, kuatkanlah perahumu, karena sesungguhnya laut cukup dalam. Maksudnya perjalanan di laut seperti perjalanan di dunia ini cukup dalam. Banyak sekali cobaan, banyak sekali rayuan-rayuan yang tidak mungkin kita bisa melewati begitu saja. Kalau memang kita tidak memperkuatkan agama kita, memperkuatkan ajaran kita, apalagi sekarang Islam sedang dihancurkan dari dalam, sedangkan bermacam-macam aliran. Kalau kita tidak bisa memegang aliran yang kuat, ini kita bisa terambing-ambing seperti perahu yang ada di lautan, yang tidak ada yang mengemudinya. Ini bisa terambang-ambing. Memang semua menggunakan peci, semua menggunakan pakaian seperti kita. Malahan ada juga ajaran di luar Islam, mereka menggunakan rumah ibadahnya seperti rumah masjid, seperti ajaran Bahaiyah. Tapi itu bukan Islam. Tapi mereka menggunakan pakaian seperti kita juga. Maka berhati-hati. Kemudian dinasihatkan lagi, waqtasir zada fa inna safara tawil. Perbanyakkanlah modal, karena sesungguh perjalanan itu cukup jauh. Kita bukan perjalanan saja di dunia ini, masih ada satu alam lagi yang akan kita lewati. Mungkin alam ini hanya alam ketiga. Pertama alam zuriat, kemudian alam sulbi, kemudian alam rahim. Inilah empat alam, ini ke alam keempat, yaitu alam dunia. Masih ada lagi alam barzah, kemudian padang mahsyar. Artinya masih ada dua alam lagi yang akan kita tempuh. Bekal apa yang telah kita persiapkan nanti di sana berbeda dengan alam ini. Mungkin orangnya dah jauh banda, nyegerah dan nak hidup bebas pindah jalan. Ada kios-kios, ada waru-waru, tapi di sana tidak ada. Apa yang kita tanam hari ini, ad-dunya mazara'atul akhirah. Dunia cocok tanam di akhirat. Wa kafif zahraka fa innal akabata qu'ud. Ringankanlah bebanmu, karena sesungguh dalam perjalanan kita akan mendaki. Di pendakian itu licin, kata Nabi. Artinya jangan banyak sekali kita membawa dosa. Enggak sanggup beile kinan di ura akhirat. Pada saat kita mau ke Jakarta, kapai mendem. Kalau suka banyak sekali barang, pemeriksaan selalu banyak. Kemudian wa akhlis amala fa inna nakida basir. Ikhlaskanlah dalam beramal, sesungguhnya pengintip maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat, bukan melihat pekerjaan kita, tapi melihat keikhlasan kita. Kita sekarang bisa saja beramal, tetapi banyak sekali sekarang orang yang beramal, kalau tidak difoto, di-share, seolah-olah itu tidak sah dalam beramal. Pamannya tak intap banjir, 2 buah kardus Indomie harus difoto oleh, kemudian di-share. Allah tidak melihat itu.
Allah hanya melihat keikhlasan kita dalam beramal ibadah. Kemudian siapa lagi? Wali aimatil muslimin, pemimpin-pemimpin daripada orang-orang muslimin. Ada sebahagian mengatakan bahawa itu adalah para ulama yang memberikan nasihat kepada kita. Syekh Asnawi di dalam sebahagian karangannya ada menulis sebuah hadis. Di situ dijelaskan, iza aradallahu bil abdi khairan saka ilaihi man yazkuruhu iza ghafala. Apabila seseorang telah dikehendaki oleh Allah orang itu baik, maka Allah akan mengirim orang kepadanya yang akan memberi nasihat apabila dia lalai dalam keadaan agama. Ruh gero ini, ruh tamungan dengan ustaz-ustaz, bergaul dengan orang-orang baik sehingga kita diberikan nasihat agama. Itu tandanya bahawa kita telah diiradah oleh Allah menjadi orang baik, sehingga kita didatangkan orang-orang baik di sekeliling kita, sehingga kita selalu diarahkan. Jadi pada saat orang memberikan nasihat kepada kita, baik tak tulak nilai, jangan baik nilai bengih, walaupun itu agak pahit, karena tidak semua pahit itu bisa menjadi penyakit. Banyak sekali yang pahit itu jadi obat. Yang manis-manis belum tentu itu jadi obat. Banyak sekali yang manis itu adalah merupakan racun. Kemudian iza arada bihi syarran saka ilahi jalisul su yanhahu anil akhzi bil mauizah. Jika seseorang itu diiradah oleh Allah keburukan, maka dikirim oleh Allah kepadanya orang-orang jahat, sehingga dia enggan, dengan sebab selama ini kita bergaul dengan dia, enggan menerima nasihat-nasihat dari orang-orang baik. Seolah-olah nasihat dari orang baik itu adalah merupakan hal yang sudah lama, hal yang kuno. Kemudian bagi siapa lagi? Ammatihim, bagi seluruh kaum muslimin, sesama kita saling nasihat menasihati agar mentaati atas kebenaran. Saling nasihat menasihati agar mentaati atas kebenaran. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Mungkin hanya inilah mauizah hasanah kita pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum yaumal jum'ati lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu was samiul alim.